Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai persamaan diferensial. Kelompok 1 terdiri dari Fitri Handayani, Dewi Nurul Aulia, Samrul Khulasoh, dan terakhir Kamilatu Zahro Wijaya. Teman-teman diperhatikan ya, karena slide selanjutnya akan ada foto dan juga video dari kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Samrul Khulasoh, NIM 1908105074. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang persamaan homogen dengan koefisien konstan. Nah, suatu persamaan linear homogen yaitu Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Nah, ini persamaan satu ya. Mempunyai koefisien A dan B adalah konstan. Nah, persamaan ini mempunyai aplikasi yang penting, khususnya hubungannya dengan getaran mekanik dan elektrik. Nah, dari persamaan diferensial satu linier, yaitu Y aksen plus KY sama dengan 0, penyelesaiannya adalah Y sama dengan E pangkat min KX. Hal ini memberikan kepada kita ide untuk mencoba sebagai suatu penyelesaian dari persamaan satu fungsi, yaitu Y sama dengan E pangkat lambda X. Ini persamaan duanya ya. Nah, maka turunan 1 dan 2 dari Y sama dengan E pangkat lambda X, yaitu Y aksen sama dengan lambda E pangkat lambda X, dan Y double aksen sama dengan lambda pangkat 2 E pangkat lambda X. Nah, substitusi ke dalam persamaan satu ya, yaitu lambda pangkat 2 plus A lambda plus B dikali E pangkat lambda X sama dengan 0. Maka persamaan 2 adalah suatu solusi dari persamaan satu jika lambda adalah suatu solusi dari persamaan kuadratik, yaitu lambda pangkat 2 plus A lambda plus B sama dengan 0. Nah, ini persamaan tiganya ya. Nah, persamaan ini disebut persamaan karakteristik dari persamaan satu. Akarnya adalah lambda 1 sama dengan setengah kali min A plus akar A kuadrat min 4B. Nah, lambda 2-nya sama dengan setengah dikali min A min akar A kuadrat min 4B. Ini persamaan 4-nya ya. Nah, penurunannya kita menunjukkan bahwa fungsi Y1 sama dengan E pangkat lambda 1X dan Y2-nya sama dengan E pangkat lambda 2X. Ini persamaan 5-nya. Nah, adalah solusi dari persamaan satu. Kita harus menguji hasil ini dengan mensubstitusikan persamaan 5 ke dalam persamaan 1. Secara langsung dari persamaan 4, kita melihat bahwa dengan bergantung pada tanda diskriminan A kuadrat min 4B, kita mendapatkan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, case 1, yaitu 2 akar real jika A kuadrat min 4B lebih dari 0. Nah, kemungkinan yang keduanya yaitu case 2, yaitu 2 akar real kembar jika A kuadrat min 4B sama dengan 0. Case 3-nya yaitu akar kompleks jika A kuadrat min 4B kurang dari 0. Nah, kita langsung ke case yang pertama ya, yaitu 2 akar real yang berbeda, lambda 1 dan lambda 2. Nah, dalam hal ini Y1 sama dengan E pangkat lambda 1X dan Y2 sama dengan E pangkat lambda 2X. Solusi umum yang bersesuaian adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X plus C2 E pangkat lambda 2X. Contohnya yaitu persamaan diferensial Y double aksen min Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik
karakteristik adalah lambda pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan min 1. Maka basis adalah E pangkat X dan E min X dan E pangkat min X. Seperti sebelumnya, memberikan solusi umum yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat min X. Nah, selanjutnya yaitu akar gandaril lambda sama dengan min A per 2. Bila A kuadrat min 4B sama dengan 0, maka hanya satu akar lambda sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min A per 2 hanya mendapatkan komponen pertama, yaitu Y1 sama dengan E pangkat min A per 2X. Untuk mendapatkan solusi kedua, diperlukan suatu basis. Kita menggunakan metode penurunan order. Nah, kita menyusun Y2 sama dengan U Y1 dan mencoba untuk menentukan fungsi U sehingga Y2 menjadi suatu penyelesaian dari persamaan 1. Untuk hal ini, kita mensubstitusikan Y2 sama dengan U Y1 dan turunannya yaitu Y aksen 2 sama dengan U aksen Y1 plus U Y aksen 1. Nah, kemudian Y double aksen sama dengan U double aksen Y1 plus 2U aksen Y aksen 1 plus U Y double aksen 1 ke dalam persamaan 1. Nah, hal ini memberikan U double aksen Y1 plus 2U aksen Y aksen 1 plus U Y double aksen 1 plus A dikali U aksen pangkat Y1 plus U Y aksen 1 plus B U Y1 sama dengan 0. Nah, contoh yang kedua yaitu selesaikan persoalan nilai awal berikut. Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan 0. Y0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan min 5. Penyelesaian tahap 1 yaitu solusi umum. Persamaan karakteristik adalah lambda pangkat 2 plus lambda min 2 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah lambda 1 sama dengan setengah kali min 1 plus akar 9 sama dengan 1. Dan lambda 2 sama dengan setengah dikali min 1 min akar 9 sama dengan min 2. Maka kita mendapatkan penyelesaian umumnya yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat min 2X. Nah, penyelesaian tahap 2-nya yaitu penyelesaian khusus. Karena Y aksen X sama dengan C1 min 2C 2 E pangkat 2 E pangkat min 2X. Dari penyelesaian umum dan kondisi awal, kita mendapatkan Y0 sama dengan C1 plus C2 sama dengan 4. Nah, Y aksen 0 sama dengan C1 min 2C2 sama dengan min 5. Maka C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 3. Jawabannya Y sama dengan E pangkat X plus 3 E pangkat min 2X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani, nomor induk mahasiswa 1908105054. Nah, saya akan melanjutkan materi akar ganda real dari lambda sama dengan min A per 2 yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Samdul Kulasoh. Nah, pengumpulan suku yang sama itu ada U double aksen Y1 plus U aksen dalam kurung 2 Y aksen 1 plus AY1 ditambah U dalam kurung Y double aksen 1 plus AY aksen 1 plus BY1 sama dengan 0. Nah, ekspresi dalam kurung terakhir adalah 0 karena Y1 adalah solusi dari persamaan 1. Nah, terus kemudian ekspresi pada kurung pertama juga sama dengan 0
karena 2Y aksen 1 sama dengan min AE pangkat AX per 2 sama dengan min AY1. Maka didapatkan U double aksen Y1 sama dengan 0. Maka U double aksen sama dengan 0 juga. Dengan 2 kali integrasi, U sama dengan C1X plus C2. Selanjutnya, untuk memperoleh solusi independen yang kedua, Y2 sama dengan UY1, kita dapat menyederhanakannya dengan mengambil U sama dengan X. Nah, maka Y2 sama dengan X Y1. Nah, karena solusi ini tidak proporsional, mereka membentuk suatu basis. Nah, hasil dari basis dalam kasus akar kembar dari persamaan 3 suatu basis dari penyelesaian persamaan 1 pada suatu interval adalah E pangkat min AX per 2 atau XE pangkat min AX per 2. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengambil penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C1 plus C2 XE pangkat min AX plus 2. Kemudian kita akan membahas contohnya. Yang pertama itu penyelesaian umum dalam hal akar kembar. Soalnya itu selesaikan Y double aksen plus 8Y aksen plus 16Y sama dengan 0. Penyelesaiannya, persamaan karakteristik mempunyai akar kembar lambda sama dengan min 4. Maka suatu basis adalah E pangkat min 4X dan XE pangkat min 4X. Dan penyelesaian umum yang bersesuaian adalah Y sama dengan C1 plus C2X E pangkat min 4. Kemudian contoh selanjutnya yaitu persoalan nilai awal dalam kasus dari akar kembar. Selesaikan persoalan nilai awal berikut. Y double aksen min 4Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Dengan Y0 sama dengan 3, Y aksen 0 sama dengan 1. Penyelesaiannya, solusi umum dari persamaan diferensialnya adalah Yx sama dengan dalam kurung C1 plus C2X tutup kurung E pangkat 2X. Dengan penurunan kita mendapatkan Y aksen X sama dengan C2 pangkat 2X plus 2 dalam kurung C1 plus C2X E pangkat 2X. Dari persamaan ini dan kondisi awal persamaan tersebut mendapatkan Y0 sama dengan C1 sama dengan 3, Y aksen 0 sama dengan C2 plus 2C1 dan hasilnya adalah 1. Maka C1 sama dengan 3, C2 sama dengan min 5. Dan jawabannya adalah Y sama dengan dalam kurung 3 min 5X E pangkat 2X. Nah, beralih ke materi selanjutnya yaitu persoalan akar kompleks. Untuk persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, kemudian sekarang kita mendiskusikan sisa kasus yang mana persamaan karakteristiknya itu lambda pangkat 2 plus A lambda plus B sama dengan 0. Atau di sini kita tulis dengan persamaan 2. Yang mana mempunyai akar lambda 1 sama dengan min setengah A plus setengah akar A pangkat 2 min 4B. Dan lambda 2 yaitu min setengah A min 1 per 2 akar A pangkat 2 min 4B. Dimana kita tulis ini adalah persamaan 3, yang mana adalah bilangan kompleks. Persamaan 3 di sini menunjukkan bahwa ini terjadi jika diskriminan adalah negatif. Nah, dalam kasus ini adalah praktis untuk mendapatkan
akar min 1 sama dengan I. Dari akar menetapkan setengah sama dengan akar 1/4 pada akar, dan kita bisa menuliskannya lambda 1 sama dengan min setengah A plus IW, dan lambda 2 sama dengan min setengah A min IW, atau di sini kita tulis dengan persamaan 4, di mana W sama dengan akar B min setengah A pangkat 2. Nah, jadi atau sehingga kita mempunyai penyelesaian Y1 sama dengan E dalam kurung min setengah A plus IW tutup kurung X, dan Y2 sama dengan E dalam kurung min setengah A min IW tutup kurung X. Dari rumus bilangan kompleks E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta, E pangkat S plus I theta sama dengan E pangkat S dalam kurung cos theta plus I sin theta. Maka E pangkat dalam kurung min setengah A plus IW X sama dengan E pangkat setengah cos WX plus I sin WX. E pangkat dalam kurung min setengah A min IW tutup kurung X sama dengan E pangkat setengah dalam kurung cos WX min I sin WX. Nah, itu perbedaannya ada di plus minusnya aja. Kemudian dari dua formula di atas bisa kita simpulkan bahwa E pangkat min setengah AX cos WX sama dengan setengah E pangkat dalam kurung setengah A plus IW tutup kurung X plus setengah E pangkat dalam kurung min setengah A min IW tutup kurung X, atau E pangkat min setengah AX sin WX sama dengan setengah E pangkat dalam kurung setengah A plus IW tutup kurung X min setengah E pangkat min setengah A min IW tutup kurung X. Nah, itu perbedaannya ada terletak pada plus minusnya saja. Saya Dewi Nur Aulia. Di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-12. Karena Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2, maka bisa disimpulkan bahwa E pangkat min setengah AX cos WX dan E pangkat min setengah AX sin WX juga merupakan solusi. Y1 sama dengan E min AX per 2 cos WX, Y2 sama dengan E min pangkat AX per 2 sin WX, persamaan yang kelima. Lalu sesungguhnya bahwa hal ini adalah penyelesaian mengikuti penurunan dan substitusi. Juga Y1 per Y2 per Y1 sama dengan tan WX adalah tidak konstan, karena W tidak sama dengan 0. Sehingga Y1 dan Y2 adalah tidak proporsional. Penyelesaian umum yang bersesuaian adalah Y sama dengan E pangkat min AX per 2 dalam kurung A cos WX plus beta sin WX tutup kurung. Contoh yang kedua yaitu cari penyelesaian umum dari persamaan berikut. Y double persamaan diferensial biasa order 2 pada fisika. Pada pegas dan rangkaian listrik, pada sebuah pegas lilit yang panjangnya tergantung pada suatu bidang, hukum Hooke menyatakan bahwa panjang S akibat pegas itu ditarik atau ditekan oleh gaya vertikal. F adalah berbanding lurus dengan F, yaitu F sama dengan K kali S, persamaan 5.1, di mana K adalah faktor pembanding. Faktor K ini untuk tiap pegas dan tergantung pada bahan, ketebalan, dan sifat lain dari pegas itu. Misalkan suatu benda A dengan berat W diikatkan pada bagian bawah pegas dan diibaratkan sistem ini mencapai keseimbangan, andaikan ada suatu sumbu koordinat tegak harus yang searah positifnya ke bawah dan titik asalnya terletak pada garis datar melalui titik paling rendah P adalah pegas itu. Benda A ditarik sejauh x0 kemudian dilepaskan. Selanjutnya, gerak yang dihasilkan oleh titik yang paling rendah pegas itu akan dipaparkan pada bagian berikut ini. 1. Gerak harmonis sederhana. Andaikan tidak ada
udara dan gesekan lain pada benda A dilepaskan, maka timbul gaya ke atas pada P yang terjadi akibat renggangan pegas itu. Gaya ini cenderung mengembalikan P ke posisi seimbang. Dari hukum Hooke, besarnya gaya adalah min KR. Tetapi dari hukum kedua Newton, gaya ini sama dengan M dikali A, di mana M sama dengan W per G, massa benda A sama dengan percepatan, dan G sama dengan percepatan gravitasi. F sama dengan M dikali A sama dengan W per G dikali D pangkat 2X per D T pangkat 2. F sama dengan K dikali S sama dengan min K kali X, termasuk persamaan 5.2 dan 5.3. Dari persamaan 5.2 dan 5.3, min K titik X sama dengan W per G D dikali D pangkat 2X per DT kuadrat, termasuk persamaan 5.4. Persamaan 5.4 merupakan persamaan diferensial yang menyatakan keadaan benda A pada saat T setelah dilepaskan. D kuadrat X per DT kuadrat plus K dikali G per W X sama dengan 0, termasuk persamaan 5.5. Nama saya Kamila Tuzahra Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 1908105079. Saya akan melanjutkan materi tentang contoh dari gerak harmonis sederhana, getaran yang diredam, dan rangkaian listrik. Contoh gerak harmonis sederhana. Bila sebuah benda 5 pound diikat pada pegas yang tergantung vertikal pada titik yang paling rendah P, dan pegas itu bertambah panjang sebanyak 6 inci. Kemudian benda 5 pound diganti dengan benda 20 pound. Kemudian sistem ini dibiarkan mencapai kesetimbangannya. Bila benda 20 pound itu ditarik ke bawah sejauh 1 kaki dan kemudian dilepaskan, maka berikan gambaran tentang paling rendah P benda pegas itu, andaikan tidak ada hambatan dan gesekan lain. Cara jawabnya yaitu, misalkan G sama dengan 32 kaki per D kuadrat, konstanta K dapat ditentukan dengan mensubstitusikan F sama dengan 5 dan S sama dengan 1/2 ke dalam nilai mutlak F sama dengan KS. Didapat K sama dengan 10. Dari persamaan di slide sebelumnya, yaitu persamaan 5.4 dan 5.5, maka diperoleh W per G dikali D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 10X sama dengan 0, DX kuadrat per DT kuadrat ditambah 10G per W X sama dengan 0, maka G sama dengan 32 dan W sama dengan 20. Dx kuadrat per dt kuadrat ditambah 16x sama dengan 0. Solusi umum untuk persamaan di atas adalah x sama dengan C1 sin 4t ditambah C2 cos 4t. 2. Getaran yang diredam. Dalam uraian di atas disebutkan bahwa andaikan tidak ada gesekan, padahal dalam kenyataannya gesekan selalu ada, yaitu gesekan yang ditimbulkan oleh hambatan udara atau hambatan yang lain yang dapat menyebabkan gerak yang dimaksud bukan lagi gerak harmonis sederhana. Gaya penghambat ini dapat dihampiri dengan mengikut sertakannya dalam persamaan diferensialnya. Suatu suku yang sebanding dengan kecepatan. Gaya penghambat-hambatan udara bekerja berlawanan arah dengan arah gerak partikel yang bergetar, sehingga persamaan hukum Hooke dapat ditulis menjadi F sama dengan min Kx dikurangi Q V, dengan Q suatu konstanta yang positif dan V kecepatan partikel. Suhu min Q V dalam persamaan 5.9 menyatakan gaya yang menghambat, sehingga persamaan diferensial yang menyatakan getaran ini ditulis sebagai W per G dikali D kuadrat X per DT kuadrat
sama dengan min kak X dikurangi Ki dx per dt. Dengan memisahkan beta kuadrat sama dengan kaki per W dan alfa sama dengan Ki per W, maka persamaan 5.10 dapat ditulis sebagai berikut. D kuadrat S per dt kuadrat ditambah alfa dx per dt ditambah beta X sama dengan 0. Persamaan 5.11 merupakan persamaan diferensial linear dengan koefisien konstanta yang persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah alfa R ditambah beta kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga yaitu rangkaian listrik. Suatu rangkaian listrik adalah suatu lintas tertutup sembarang pada suatu jaringan listrik. Tahanan, kumparan, dan kondensator menggunakan energi yang diberikan oleh sumber gaya elektromotif E. Sebuah tahanan adalah energi yang menghambat arus listrik yang melaluinya. Hal ini serupa dengan gesekan yang menghambat arus air di dalam pipa. Sebuah kumparan cenderung menstabilkan arus listrik dengan melawan sembarang penambahan atau penurunan arus dan dengan demikian menyimpan dan melepaskan energi. Sebuah kondensator atau kapasitor terdiri atas plat-plat yang dipisahkan dengan bahan isolator. Ia menyimpan muatan listrik. Notasi yang digunakan adalah Q muatan listrik atau kolom yang disimpan atau ditimbulkan dalam suatu unsur pada suatu rangkaian listrik. T waktu atau detik. I arus listrik atau ampere yang merupakan laju perubahan muatan listrik terhadap waktu ketika mengalir dari suatu unsur ke unsur yang lain pada suatu rangkaian, sehingga I sama dengan dq per dt. E gaya elektromotif atau volt. C kapasitansi atau farad konstan pada setiap tahanan atau resistor. L koefisien imbas atau koefisien induktansi atau Henry, konstan untuk tiap kumparan atau induktor. Dalam fisika ditunjukkan bahwa 1. Beda tegangan atau voltage melalui sebuah kondensator adalah 1 per C besar dikali Q, di mana Q muatan listrik pada kondensator tersebut pada saat itu T. Kedua, beda tegangan atau voltage melalui sebuah tahanan adalah R besar dikali I. Ketiga, beda tegangan atau voltage melalui sebuah kumparan adalah L besar sama dengan dI per dt. Menurut hukum kedua Kirchhoff, bahwa pada suatu rangkaian listrik sebarang, jumlah beda-beda tegangan atau voltage adalah sama dengan gaya elektromotif E besar dalam kurung T pada saat itu. Contoh, suatu jaringan listrik terdiri atas induktasi 0,05 Henry, tahanan 20 ohm, kondensator yang berkapasitas 100 mikrofarad, dan suatu gaya gerak listrik E sama dengan 100 volt. Carilah I dan Q jika diketahui awal muatan Q sama dengan 0, arus I sama dengan 0, bila T sama dengan 0. Jawabannya yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R per L dq per dt ditambah 1 per LC Q sama dengan 1 per L E dalam kurung T. dq kuadrat per dt kuadrat ditambah 20 per 0,05 dq per dt ditambah Q per 0,05 dikali 100 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 100 per 0,05. dq kuadrat per dt kuadrat ditambah 400 dq per dt ditambah 200.000 Q sama dengan 2000. Persamaan 5.9 mempunyai penyelesaian Q sama dengan E pangkat
min 200T dalam kurung A cos 400T ditambah B sin 400T ditambah 0,01. Kemudian persamaan terakhir ini diturunkan terhadap T. Dq menjadi dq per dt sama dengan 200E pangkat min 200T dalam kurung min A plus 2B cos 400T ditambah dalam kurung min B dikurangi 2A sin 400T ditambah 0,01. Dengan memasukkan syarat awal diperoleh A sama dengan min 0,01 min A plus 2B sama dengan 0 dan B sama dengan min 0,005. Selanjutnya nilai A dan B dimasukkan ke dalam persamaan Q dan I maka diperoleh Q sama dengan E pangkat min 200T dalam kurung min 0,01 cos 400T dikurangi 0,005 sin 400T ditambah 0,01 dan I sama dengan 5E pangkat min 200T sin 400T. Di sini I dapat diabaikan, sedangkan Q sama dengan 0,01 untuk semua tujuan.